Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries ya. Tema kita kali ini adalah waspadalah orang ini tidak pantas untukmu. Wow. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya Aries, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries. Oke, orang ini tak pantas untukmu. Kenapa? Eight of Cups. Wah, ada yang meninggalkan, ada yang pergi. Aries, jangan pernah menyesali orang-orang yang sudah pernah pergi meninggalkanmu ya. Biarin aja, itu bukan jodohmu. Sudah ada orang yang akan nanti datang untukmu. Gak usah ada penyesalan dalam hati. Ataupun mungkin kamu yang pergi meninggalkannya. Kalau kamu yang pergi meninggalkannya, ya itu keputusanmu. Ya, kenapa kamu harus bersedih? Kalau memang kamu tidak mampu lagi, ya berarti keluarlah dari circle itu. Tetapi kalau memang kamu tahu bahwa saya salah, kembalilah. Ya, jangan jual-jual mahal. Saya di sini coaching sekalian reading ya. Jadi apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu untuk orang-orang yang tidak pantas untukmu di mana ya? Kalau memang mereka pergi dari hidupmu, berarti itu pilihan mereka, di mana mereka tidak nyaman bersamamu. Carilah orang-orang yang menginginkanmu. Jangan terlalu terfokus pada orang-orang yang pergi meninggalkanmu atau yang tidak menginginkanmu. Kita lihat lagi di kartu kedua, Five of Wands. Wah, di sini ada bertengkar mulut ya. Harus bisa mengontrol emosi. Orang-orang yang terkoneksi dengan kamu, orang-orang yang tidak baik adalah orang-orang yang suka ember, suka gosip, ataupun mungkin berdebat dengan dirimu. Dikasih tahu nggak mau dengar, ataupun mungkin sama-sama keras kepala. Nah ini, jadi kenapa harus ada perdebatan? Kenapa harus ada marah-marah? Kenapa harus ada perselisihan? Damai itu indah ya. Kenapa harus ribut-ribut gitu? Kenapa kalian harus saling menyakiti? Ya diam aja. Kalaupun mungkin kondisinya benar, introspeksilah dirimu. Tapi kalau tidak benar ya jangan kamu tanggapi orang itu ya. Kalau kamu menanggapi orang salah, berarti ya kamu anggap aja kamu sebobrok dia gitu ya. Kamu menanggapi orang gila. Kalau seandainya kamu udah tahu nih orang gila ya, dia bicara sendiri-sendiri, sembarang-sembarang. Orang gila itu kan bicara sembarang-sembarang ya. Bukan berarti saya bilang orang yang terkoneksi itu gila, tidak. Tetapi ini umpamakan. Dia orang gila, kamu pasti kan nggak gubris kan, karena kamu tahu oh ini orang gila gitu ya, ini orang gila di jalan gitu, dia cerita sembarang, kamu nggak gubris kan, walaupun mungkin dia marah kamu, kamu itu bikin apa di situ ya, marah-marah gitulah, pasti orang ya udah biarin orang mengerti bahwa dia orang gila, nggak digubrisnya. Sudah sama seperti kamu, nggak usah gubris kalau memang tidak benar. Berarti kamu menganggap dirimu gila sama seperti atau bodoh sama seperti dirinya kalau menggubris orang-orang itu. Nggak usah mengklarifikasi, biarlah orang-orang yang tahu sendiri. Kalau kamu mengklarifikasi berarti kamu tahu bahwa orang-orang hanya akan mempersulit atau memperkeruh masalah. Biarlah orang-orang nanti akan tahu sendiri siapa yang benar, siapa yang salah. Saya lihat di sini mungkin dengan pasangan ribut, bongkar aib, dengan sahabat ya, bongkar rahasia, akhirnya ribut ya.
komen-komen di sosmed, ada triparty, akhirnya ribut-ribut ya. Kalau memang kamu salah ya minta maaf, tapi kalau kamu tidak salah ya sudah diam aja. Klarifikasi kepada orang-orang yang menanyakanmu, bukan kamu yang harus berkuar-kuar berklarifikasi sampai orang semua tahu, yaitu mungkin kuar-kuar di sosmed atau di mana. Nggak usah. Tunjukkan kamu itu elegan. Ya maaf agak berisik ya, suara kendaraan lagi rame soalnya ya. Ya, Ten of Sword, dimana orang yang menikahmu dari belakang seolah-olah dia baik padamu, padahal sebenarnya tidak ya. Jadi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu saat ini ya, kalau memang kamu tahu bahwa orang itu toksik, ya kamu nggak usah dekat-dekat mereka. Suatu saat nanti kamu pasti akan kena juga. Contohnya ya, kamu sudah tahu bahwa orang ini dia kalau dibilang dia toksik lah seperti gitu kan. Suka ember, suka cerita-cerita orang, suka cerita-cerita kekurangan orang gitu. Mungkin orang lain saat ini ya, karena kamu mungkin belum ya ada di situ gitu kan. Sekarang jangan kaget suatu saat besok ya, jangan kaget kalau suatu saat nanti kamu yang jadi pembahasan mereka gitu ya. Jadi kamu yang harus bisa menentukan circle-mu, di mana tempatmu. Kalau kamu dihargai, itulah tempatmu di situ. Di mana kamu diinginkan, itulah tempatmu di situ. Jangan kamu berharap tempat yang tidak menginginkanmu ya. Kamu yang harus bisa memberikan keputusan ataupun tempat-tempat yang cocok untuk dirimu. Di sini ada tower ya. Jangan sampai karena kamu mau sesuatu tapi mengorbankan dari sisi mentalmu. Contohnya ya, karena dia orang kaya jadi saya harus berteman dengan dia walaupun toksik gitu. Ya, ngapain kamu berteman dengan orang kaya tapi serang mentalmu? Carilah orang-orang yang memang betul-betul di sini Ten of Pentacles yang menginginkanmu, penyayang, menyayangimu, itu tempatmu di situ. Yang menginginkan kamu apa adanya. Tidak neko-neko ya. Six of Swords di sini tuh disuruh pergi jauh kalau memang kamu terkoneksi dengan orang-orang toksik. Kamu sih sebenarnya tahu ya orang-orang toksik itu siapa. Kamu punya intuisi. Tetapi kamu mau di situ nih, semesta mau sampaikan Six of Swords nih, pergilah ke tempat-tempat yang memang menginginkanmu, yang tidak membulimu, yang memang sayang padamu. Kamu orientasinya pada orang-orang di luar sana, padahal orang di dalam atau sekeliling kamu ini sebenarnya banyak yang menyayangimu, tapi kamu tidak memberikan fokus pada mereka ataupun tidak memberikan kasih sayang kepada mereka. Kamu hanya berfokus pada orang-orang yang pernah meninggalkanmu, menjauhimu, atau orang baru yang belum tentu dia care pada kamu. Macam contoh sahabatmu yang baik, kamu biasa aja, anggap biasa aja. Padahal seharusnya itu yang kamu lindungi, itu yang kamu dibilang ya lebih peka terhadap mereka, kepada anakmu, kepada orang tuamu. Ini contoh yang sekeliling yang kamu rasa bahwa ternyata mereka ada di bersama saya saat ini. Itu orang yang kamu fokuskan, walaupun mungkin bukan pasangan ataupun orang spesial ya, tapi anggap mereka spesial. Karena apa? Energi mereka akan menarik orang-orang spesial lain di luar sana yang akan datang masuk dalam hidupmu ya. Jadi jangan kamu berpikir bahwa saya harus dengan orang yang kaya supaya saya bisa hidup kaya, atau saya bisa juga mapan ya, nebeng-nebeng, atau pekerjaan yang toksik ada dibandingkan saya nggak kerja ataupun saya nanti pengangguran nggak dapat duit, sudah nggak apa-apa pekerjaannya toksik ya, nggak jadi masalah kalau itu pilihanmu. Tetapi jangan sampai kamu terlalu baper. Kamu baper itu akhirnya ya kamu yang membunuh dirimu sendiri dari pikiranmu. Kamu menyerap energi positif orang dan negatif orang, dan akhirnya membunuh mentalmu dari pikiranmu sendiri. Kenapa? Karena tersinggung, karena sakit hati. Kalau kamu sudah tahu nih orang ini toksik, ya jangan, itu yang tadi saya bilang, jangan digubris, kamu menghindar ataupun ya nggak usah terlalu baper gitu. Kayak orang gila tadi kan, nggak usah diladeni. Ini yang terjadi, kamu ladeni. Kak Ica, tapi kan dibilangnya saya harus tetap kerja di situ ya walaupun toksik. Ya itu pilihanmu, karena hidup ini kan ada pilihan. Cuman ya itu, jangan sampai energi negatif mereka masuk untuk mempengaruhi hidupmu, langkahmu ya. Di sini ada Six of Pentacles ya. Akan ada keadilan untukmu, jangan takut. Mungkin di sini saya lihat kamu ditipu ya, atau kamu sudah berjuang untuk dia tetapi dia tidak berjuang untukmu. Ada penyelingkuhan ya, atau pengkhianatan.
Apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu kalau memang itu milikmu. Jangan takut. Kalau dia bukan milikmu dan dia pergi, berarti itu bukan jodohmu. Dia sudah pergi. Kita tidak usah berorientasi atau memaksa-maksa orang untuk bertahan demi kita, atau memaksa mereka untuk bersama kita terus. Ya, benahi dirimu. Kalau suatu saat nanti dia balik kepadamu, dia akan datang dengan versi terbaiknya. Jadi benahi dulu dirimu, gak usah mengemis cinta. Benahi dirimu, ya, supaya kamu menarik orang baik. Dimana kalaupun dia pergi, kamu akan menarik orang baik, orang baru, orang baik. Kalaupun dia yang datang kembali nanti padamu, berarti dia versi terbaru dia gitu. Ya, ada Six of Pentacles di sini ya. Jangan takut. Ya, mungkin kamu merana ataupun apapun. Ingat, ini masalah waktu. Kalau uang ya, maaf berisik ya, kendaraan. Kalau uangmu habis ya, kamu kerja lagi pasti balik. Kamu berdoa, jangan banyak penyesalan, bersyukur, semua ada hikmah. Bahwa kamu tahu bahwa orang-orang itu jahat padamu, hanya mau uangmu, hanya mau, ada beberapa di sini yang hanya status saja, tidak cinta, atau ya malah mempermainkan cinta gitu, mempermainkan hatimu. Berarti kamu tahu bahwa orang-orang itu tidak baik. Itu dijadikan pelajaran supaya kamu tahu bahwa oh, ke depan ini orang ini yang karakter baik, orang ini karakternya nggak baik. Kalau bicara tentang jodoh ya, kalau dia kembali padamu suatu saat nanti dengan versi terbarunya. Tetapi kalau memang dia bukan jodohmu, pasti sudah disediakan jodoh yang tepat untuk, makanya perbaiki diri. Kenapa? Karena pancaran dirimu adalah pancaran energi di mana orang-orang itu yang akan datang kepadamu. Kalau kamu orangnya manipulasi, jangan kaget kalau orang manipulasi datang pada dirimu. Kalau kamu orang baik, jangan kaget kalau orang baik-baik selalu akan datang pada dirimu. Kalau kamu tahu rasa bahwa sekarang kok hidup saya terpenuhi dengan orang-orang jahat ya, kok mereka menyakiti saya, berarti hatimu sekarang banyak kepahitan, di mana kamu menarik orang jahat, di mana hatimu menyimpan dendam, amarah, sakit hati, itu semua terpancar dari hati. Karena semua itu seimbang. Di mana kamu tarik, di situ kan, di mana hatimu, di situ orang itu akan berada. Dia menariknya. Ya, tuh Two of Cups. Jangan keras kepala. Jangan juga kamu sudah tahu salah tapi masih membenarkan kesalahan ataupun orang-orang itu. Ya. Kalau memang mereka tidak mau tahu, tidak mau berjuang untukmu, ataupun ya mempertahankan argumen mereka, menyakitimu secara verbal ya, dimana ada kata-kata yang menyakitkan, berarti itu bukan tempatmu di situ. Nggak usah terlalu mau menggubris orang-orang itu. Orang yang dikasih tahu, dinasihatin nggak mau dengar ya nggak usah. Bikin capek diri, bikin capek tenaga. Uruslah dirimu sendiri. Kamu terlalu jauh memikirkan orang lain, sedangkan dirimu aja korban. Kamu gak perhatikan dirimu. Jadi semesta mau sampaikan untuk bisa lebih membahagiakan diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Ya, jangan terlalu fokus pada yang lain. Fokuslah ya pada yang dekat-dekat, terutama diri sendiri. Jadi orang-orang yang tidak baik untukmu itu sudah dijauhkan. Jangan kamu berharap wah orang baik itu bagaimana. Kalau dia balik, dia pasti akan menjadi versi terbaru. Sekarang kamu ya yang benahi dirimu, pola pikirmu, caramu. Jangan ketergantungan sama orang toksik. Ngapain? Kamu punya potensi sendiri. Kenapa kamu tidak bisa mandiri? Ya, kamu sudah tahu ada pekerjaan toksik. Ini contohnya kalau kamu di pekerjaan toksik. Ya, pimpinan yang toksik atau pasangan yang toksik. Bukan berarti saya suruh kamu cerai ya, tidak. Kamu yang harus menjaga jarak. Ataupun yang tadi saya bilang tidak baper. Kalau seandainya kamu mau tetap di situ. Ini kan pilihan. Kamu mau tetap di situ, berarti jaga perasaanmu, ya. Jangan baper, jangan ambil hati. Ya mungkin agak cuek ya. Tapi kan itu pasangan kita, masa kita cuek? Ya itu makanya saya bilang, semua itu kan pilihan. Dibandingkan kamu gubris dia, akhirnya ribut, marah. Bukan menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah masalah kan. Makanya biasa orang bilang ini, diam itu emas. Kita mengalah bukan berarti kalah, tapi itu bijaksana. Untuk apa? Meredam emosi, meredam amarah. Amarahnya dan amarah kita. Ya. Tapi kalau memang kamu tidak kuat ya, berarti kamu harus memberi perlindungan untuk dirimu, di mana kamu harus menghindar atau menjauh dari mereka. Itu pilihan semuanya. Dari dirimu untuk masa depanmu. Dari pilihanmu saat ini.
Aries ya. Oke, itu yang saya lihat ya dari koneksi kamu dengan orang ini. Semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak, di sini saya sudah menarik energinya dari inisial dan zodiak ya. Saya ke inisial dulu, kamu terkoneksi dengan ada huruf R. Oke, wow. Ada X. Ada C. Ada H. B. D. P. Wow. V. Ada huruf J, maaf ya miring-miring ya. Ada L. Aduh, ini kok miring-miring ya? Pagi ini kenapa miring-miring ya? Aduh, energinya ya. Ini saya reading lagi di pagi hari ya. Jadi maaf kalau berisik. Ada O, S, D-nya double. Ada U, N, ada K, A, S-nya double, energinya up, dan T. Ya. Oke, jadi untuk koneksi dari inisial di sini ada R, X, C, H, B, D, P, V, J, L, E, O, S, D, U, N, K, A, S, dan T ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak saya sudah menarik energinya dari inisial sudah ya, dari zodiak sekarang, dimana kalaupun inisial tidak terkoneksi dengan tidak ada yang terkoneksi dengan yang kamu koneksikan orang ini, mungkin dari zodiaknya. Di sini saya sudah menarik energi dari zodiak yang mana ada bintang Cancer, ada Scorpio, Aries, Taurus, Leo, dan ada Virgo. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan ada bintang Cancer, Scorpio, Aries, Taurus, Leo, dan Virgo. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.